Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai bahwa The Reds saat ini tengah berada dalam situasi yang genting. Pernyataan tersebut muncul setelah tim asuhan Arne Slot menelan 4 kekalahan beruntun di ajang Premier League. Kondisi ini semakin disorot karena terjadi pada sang juara bertahan yang telah melakukan belanja besar di bursa transfer musim panas. Carragher menegaskan bahwa situasi tersebut pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan serius di dalam tim. Jika kekalahan beruntun seperti ini dialami tim sekelas Brentford, itu sudah dianggap bencana. Namun melihat juara bertahan yang mengalaminya setelah pengeluaran besar di musim panas, jelas Liverpool sedang berada dalam masa krisis, ujarnya. Ia menambahkan, akan ada banyak pertanyaan di ruang ganti baik di antara pemain, staf pelatih maupun pihak manajemen di atas manajer. Mereka pasti akan menuntut hasil yang lebih baik mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan. Manchester City harus menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Aston Villa. Sesudah laga, Pep Guardiola menjelaskan bahwa kekalahan tersebut bukan karena performa buruk tim, melainkan karena kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir. Ia menyelai The Citizens sempat tampil dominan di awal pertandingan dan mampu menciptakan beberapa peluang, namun gagal memanfaatkannya menjadi gol akibat kesalahan di momen akhir. Meski hasilnya mengecewakan, Guardiola mengaku tetap puas dengan kerja keras dan semangat para pemainnya. Ia menilai tim hanya perlu memperbaiki efektivitas di depan gawang agar bisa kembali ke jalur kemenangan. Menurutnya kekalahan ini bukan tanda kemunduran, melainkan pelajaran penting untuk tampil lebih tajam di pertandingan berikutnya. Pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona berlangsung panas dan berakhir dengan kericuhan. Kekacauan tersebut dipicu oleh konfrontasi antara Dani Carvajal dan pemain muda Barcelona Lamine Yamal. Usai pertandingan, gelandang Barca, Frenkie de Jong merasa tidak terima dengan tindakan kapten Real Madrid itu dan menegaskan bahwa Carvajal telah bersikap tidak pantas terhadap rekan setimnya yang masih belia. De Jong mengkritik keras sikap para pemain Real Madrid yang menurutnya terlalu berlebihan dalam menanggapi situasi tersebut. Ia juga menilai Carvajal seharusnya menegur Yamal secara pribadi bukan di depan umum. Reaksi para pemain Real Madrid sangat berlebihan. Jika Anda mengenal Lamine dan merasa dia seharusnya tidak berkata seperti itu, bicaralah dengannya secara pribadi. Mengapa harus membuat gestur di lapangan? Ujar De Jong dengan nada kesal. Juventus kembali menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Lazio pada Senin dini hari. Kekalahan ini semakin memperparah krisis yang tengah dialami Bianconeri yang kini harus menanggung kekalahan ketiga secara beruntun setelah sebelumnya kalah dari Como dan Real Madrid. Secara keseluruhan, Juventus sudah melalui 8 pertandingan kompetitif tanpa meraih kemenangan, mencatat rekor negatif terpanjang mereka sejak Mei 2009. Pelatih Juventus Igor Tudor mengakui bahwa timnya tengah berada dalam periode yang sangat sulit dan penuh tekanan. Ini adalah momen yang buruk dan menantang, kami harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi situasi ini, ujar Tudor kepada DAZN Italia. Ia menambahkan, kami memang merasa sangat terpuruk setelah beberapa hasil negatif terakhir, tetapi penting bagi seluruh tim untuk tetap kompak, saling mendukung dan fokus memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan pujian tinggi kepada rekrutan musim panas Arsenal setelah kemenangan atas Crystal Palace. Menariknya, pemain yang mendapat sorotan bukanlah Eberechi Eze yang mencetak gol kemenangan, melainkan Christian Mosquera dan Piero Hincapié yang masuk dari bangku cadangan. Kedua pemain ini dipanggil untuk menggantikan Declan Rice dan William Saliba yang cedera, sekaligus membentuk 3 bek darurat di lini pertahanan. Arteta khususnya terkesan dengan penampilan Hincapié, bahkan menyebut bahwa penggemar Arsenal akan jatuh cinta pada pemain tersebut. Sementara itu, Mosquera juga menunjukkan performa solid meski musim ini baru beberapa kali dimainkan. Meski Hincapié belum banyak mendapat kesempatan bermain seperti yang diharapkannya, laga ini membuktikan bahwa kedua pemain baru tersebut bisa diandalkan. Arteta pun menambahkan pujian atas kemampuan adaptasi cepat Mosquera di tim. Manajer Manchester United Ruben Amorim dilaporkan merasa sangat kecewa setelah Sir Jim Ratcliffe menolak rencana klub untuk mendatangkan Robert Lewandowski pada musim panas 2026. Amorim diketahui sangat mengagumi striker asal Polandia itu dan ingin merekrutnya untuk menggantikan Joshua Zirkzee. Namun keputusan Ratcliffe membuat upaya tersebut batal dan memupus harapan manajer untuk memperkuat lini serang tim. Akibat veto ini, Lewandowski kini dikabarkan mempertimbangkan pindah ke Italia dan bergabung dengan AC Milan. Agen ternama Pini Zahavi bahkan telah dikabarkan bertemu dengan manajemen Milan untuk membahas perkembangan terkini terkait masa depan sang pemain. Kontrak Lewandowski dengan Barcelona akan habis pada akhir musim 2025-2026 dan pihak klub dikabarkan tidak memiliki rencana untuk memperpanjang kerjasama, membuat situasinya di Barcelona semakin tidak pasti.
Manchester United tengah menunjukkan performa yang menjanjikan dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Ruben Amorim berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di Premier League yang membawa mereka naik ke peringkat keempat klasemen. Meskipun tren positif ini menunjukkan perbaikan, manajer asal Portugal itu tetap berencana untuk memperkuat kualitas skuadnya di tengah musim demi menjaga konsistensi dan ambisi juara. Salah satu fokus utama Amorim adalah memperkuat lini tengah pada bursa transfer Januari mendatang. Berdasarkan laporan Daily Express, Manchester United dikabarkan menaruh perhatian pada Job Bellingham. Gelandang Inggris berusia 20 tahun itu disebut kesulitan beradaptasi di Borussia Dortmund, sehingga Setan Merah tengah mempertimbangkan opsi meminjamnya untuk menambah kedalaman dan kreativitas di tengah lapangan pada paruh kedua musim ini. Kemenangan meyakinkan Tottenham 3-0 atas Everton membawa Spurs naik ke posisi 3 klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-9. Meski meraih hasil positif, pelatih Thomas Frank tetap bersikap realistis dan meragukan bahwa timnya dapat menjadi penentang serius untuk gelar musim 2025-2026. Frank menegaskan bahwa ia tidak melihat Spurs sebagai penantang gelar. Saat ini ada beberapa tim yang mungkin lebih kuat daripada Tottenham. Fokus saya adalah satu pertandingan dalam satu waktu, memastikan tim tampil konsisten dan memanfaatkan setiap laga sebaik mungkin. Kita lihat saja nanti di bulan April di mana posisi kami berada. Ia menambahkan bahwa kemenangan memang penting untuk menjaga momentum dan kepercayaan diri para pemain, tetapi tidak boleh membuat tim terlena atau terlalu percaya diri. Menurutnya, pendekatan bertahap dan realistis sangat krusial untuk menghadapi kompetisi panjang seperti Liga Inggris, di mana konsistensi dan kesiapan mental menjadi kunci kesuksesan sepanjang musim. Real Madrid meraih kemenangan penting dalam laga panas El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu. Hasil ini terasa spesial karena Xabi Alonso sukses mempersembahkan 3 poin pada El Clasico perdananya sebagai pelatih Real Madrid. Namun euforia kemenangan ternoda oleh sikap Vinicius yang kesal saat digantikan pada menit ke-72. Pemain asal Brasil itu meninggalkan lapangan sambil menggerutu dan memprotes keputusan Alonso sebelum menuju ruang ganti, memicu ketegangan di Bernabeu. Aksi tersebut menuai kritik dari legenda klub Steve McManaman. Dalam siaran ESPN FC, ia menilai Vinicius kurang profesional dan mengingatkan bahwa kemenangan tim lebih penting daripada ego pribadi. Ini bukan tentang Anda, tapi tentang tim, tentang kerjasama, kemenangan, dan keberhasilan Alonso di El Clasico perdananya, tegas McManaman. Dari deretan pemain yang dalam beberapa bulan terakhir dikaitkan dengan Barcelona, nama Julian Alvarez muncul sebagai yang paling menonjol. Penampilan impresif dan konsistennya di lapangan membuat banyak pihak di lingkungan Barcelona terkesan. Dalam wawancara dengan Sport, gelandang muda Marc Bernal bahkan menyebut Alvarez sebagai sosok ideal dan pemain impiannya untuk bergabung dengan tim asuhan Hansi Flick. Bernal menilai gaya bermain Alvarez cocok dengan filosofi permainan Barcelona yang menekankan kerjasama dan kreativitas. Namun peluang Barcelona untuk merekrut Alvarez tampaknya tidak mudah. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menegaskan bahwa sang penyerang masih berkomitmen penuh terhadap klubnya saat ini. Saya tidak ikut campur dalam urusan kontrak, tetapi saya melihat dia sangat menikmati waktunya di sini. Klub tahu apa yang terbaik bagi tim, dan dari apa yang saya lihat Julian benar-benar berkomitmen sepenuhnya, ujar Simeone. Pemain Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, membuat pengakuan mengejutkan dengan menyatakan bahwa ia adalah pendukung AC Milan untuk klub-klub yang bermain di Italia. Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara dengan jurnalis Milan News, Alessandro Schiavone, yang menanyakan tim Italia favoritnya. Barcola menjawab singkat namun tegas, "Di Italia saya mendukung Milan." Menariknya, nama Barcola sempat dikaitkan erat dengan Rossoneri pada bursa transfer musim panas 2023 ketika ia tampil gemilang bersama Olympique Lyon. Namun Milan gagal mendapatkannya karena PSG datang dengan tawaran besar yang sulit ditolak. Kini pengakuan Barcola menjadi cerita yang menarik sekaligus sedikit menyakitkan bagi Milan. Di tengah perjuangan klub mencari konsistensi di lini serang, mereka melihat mantan incaran yang kini menjadi pemain penting di PSG dan ternyata merupakan seorang Milanista. Sayangnya dengan nilai pasarnya yang kini melonjak tinggi, Barcola kemungkinan hanya akan bisa mendukung Milan dari kejauhan. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar jujur usai timnya kembali kehilangan poin dalam perburuan gelar Liga Inggris. Seperti yang sudah diketahui, City kalah tipis 0-1 dari Aston Villa pada Minggu, sementara Arsenal menang atas Crystal Palace, membuat jarak di puncak klasemen melebar menjadi 6 poin. Namun alih-alih menyalahkan pemain, Guardiola memilih bersikap realistis.
Ia memuji konsistensi Arsenal dan menegaskan fokusnya kini pada peningkatan performa tim sendiri. Arsenal sudah tampil solid dalam beberapa tahun terakhir, ujar Pep dikutip dari Manchester Evening News. Yang penting bagi kami adalah terus berkembang dan tetap mendekati mereka. Ia menambahkan, jika Arsenal memenangkan semua pertandingan dan menjadi juara, kami hanya bisa mengucapkan selamat. Tugas kami bukan menghitung jarak dengan mereka. Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai calon pengganti Mohamed Salah. Laporan Football Insider menyebut tim pencari bakat The Reds terkesan dengan kemampuan penetrasi dan fleksibilitas Gordon di lini depan. Pemain 24 tahun ini dianggap cocok untuk proyek jangka panjang Liverpool. Sejak bergabung dengan Newcastle pada Januari 2023 dengan biaya 45 juta pound, ia mencetak 26 gol dan 24 assist dalam 116 penampilan. Liverpool sendiri sempat mencoba mendatangkannya pada bursa musim panas 2024, tapi transfer gagal karena Gordon memperpanjang kontrak dan menambahkan klausul pelepasan baru. Meski begitu, sumber internal menyebut Gordon tetap ingin bermain di Anfield, stadion impiannya sejak kecil. Barcelona menelan kekalahan 1-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu dalam El Clasico yang berlangsung panas dan penuh tensi. Sorotan utama dalam laga ini jatuh pada Lamine Yamal yang menarik perhatian bukan hanya karena performanya di lapangan, tetapi juga karena insiden yang terjadi setelah pertandingan berakhir. Ayah Yamal, Munir Nasrawi, segera memberikan dukungan kepada putranya lewat media sosial. Ia menulis, "Untung dia baru 18 tahun, sampai jumpa di Barcelona," lengkap dengan foto Yamal mengenakan seragam Blaugrana. Unggahan tersebut langsung menjadi viral dan mendapat banyak perhatian dari warganet. Tak berhenti di situ, Nasrawi menambahkan pesan emosional lain, "Sampai maut memisahkan kita," disertai foto dirinya bersama putranya yang tersenyum meski baru saja kalah. Dukungan ini menegaskan ikatan kuat antara ayah dan anak, serta mengingatkan bahwa usia muda Yamal masih memberinya banyak ruang untuk berkembang meski menghadapi tekanan besar di laga bergengsi. AS Roma menghadapi Sassuolo kemarin malam di Mapei Stadium dengan modal yang kurang ideal setelah menderita 2 kekalahan beruntun dari Inter Milan dan Victoria Pleasant di berbagai ajang. Kekalahan tersebut membuat pelatih Gianpiero Gasperini menerapkan perubahan strategi, terutama di lini depan. Pendekatan baru ini membuahkan hasil positif dengan Roma menang 1-0 berkat gol Paulo Dybala pada menit ke-16. Dybala ditempatkan sebagai ujung tombak, namun berperan sebagai false nine dalam skema 3-4-2-1. Sementara Bryan Cristante diberi peran lebih menyerang, mirip saat awal karirnya. Gasper ini menyatakan puas dengan hasil taktik barunya yang membawa Roma meraih poin penuh. Ia menegaskan bahwa perubahan peran untuk Dybala dan Cristante bukan hal baru, karena keduanya sudah memiliki pengalaman dan pemahaman untuk bermain dalam posisi tersebut. Bayern Munchen dikabarkan tengah bersiap mencari bek baru seiring masa depan Dayot Upamecano yang masih belum jelas. Salah satu pemain yang dikaitkan dengan klub Jerman ini adalah Marc Guehi, kapten Crystal Palace yang sempat gagal pindah ke Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu. Kontrak Guehi yang hampir habis membuat banyak klub besar tetap memantau situasinya, termasuk Liverpool dan Bayern Munchen. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, secara terbuka mengakui bahwa klub sedang aktif meninjau pasar pemain belakang. Ia menyatakan bahwa klub harus siap mengambil langkah jika negosiasi perpanjangan kontrak dengan Upamecano tidak membuahkan kesepakatan. Meski begitu, Eberl menekankan bahwa prioritas utama Bayern tetap mempertahankan kerjasama dengan bek asal Prancis tersebut karena Upamecano dianggap sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang tim. Gonzalo Garcia tengah mencuri perhatian di Real Madrid pada musim 2025-2026. Penyerang 21 tahun itu bersinar di Piala Dunia antar klub dengan 4 gol, membuat banyak pihak yakin ia akan mendapat peran lebih besar di bawah Xabi Alonso. Namun kenyataannya, Garcia masih sulit menembus tim utama Madrid yang dipenuhi bintang. Ia hanya mendapat menit bermain terbatas di La Liga dan Liga Champions, sehingga masa depannya di Bernabeu kembali dipertanyakan. Meski Real Madrid belum berniat menjualnya dan masih menganggapnya prospek jangka panjang, peluang peminjaman terbuka agar ia bisa mendapat jam bermain reguler. Garcia pun mulai mempertimbangkan opsi hengkang sementara pada Januari mendatang. Menurut laporan Vija Hes, AC Milan menjadi kandidat terdepan untuk meminjamnya karena melihat potensi besar dan menilainya sebagai tambahan ideal di lini depan. Anthony Semenyo, penyerang 25 tahun asal Ghana, tengah mencuri perhatian di Premier League. Bersama Bournemouth,
Ia mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 8 laga, menempatkannya di posisi kedua daftar top skor di bawah Erling Haaland. Menurut The Telegraph, Manchester United dan Tottenham sempat menawar pada musim panas lalu, tapi Bournemouth menolak karena ingin membangun reputasi sebagai batu loncatan yang terencana bagi para pemainnya. Semenyo pun bertahan dan menekan kontrak baru dengan klausul pelepasan rahasia. Kini Vicahes melaporkan bahwa Liverpool tertarik merekrutnya. Fleksibilitas Semenyo bermain di kedua sayap dianggap cocok dengan sistem menyerang Arne Slot, dan The Reds disebut bisa bergerak pada bursa Januari nanti. Chelsea kembali menelan hasil buruk setelah kalah 1-2 dari tim promosi Sunderland di Stamford Bridge. Kekalahan itu membuat manajer Enzo Maresca kecewa dan mengakui bahwa The Blues belum cukup konsisten untuk bersaing dalam perebutan gelar Premier League musim ini. "Kami kehilangan konsistensi," ujar Maresca dikutip dari Daily Mail. "Jika ingin berada di papan atas, kamu tak bisa menang 4 kali, lalu bermain seperti ini. Itu menunjukkan kami belum siap bersaing untuk juara." Pelatih asal Italia tersebut menilai performa timnya terlalu fluktuatif. "Lebih baik kami stabil di level menengah daripada seperti roller coaster, kadang luar biasa, kadang mengecewakan," tambahnya. Maresca juga menyebut bahwa inkonsistensi Chelsea dipengaruhi oleh skuad yang masih muda. Meskipun beberapa pemain tampil menonjol, kurangnya pengalaman tetap menjadi kendala utama. Juventus resmi berpisah dengan Igor Tudor setelah 7 bulan bekerja sama, meski ia berhasil membawa tim finish di 4 besar Serie A dan lolos ke Liga Champions. Keputusan itu diambil setelah 8 laga tanpa kemenangan yang memicu tekanan besar dari manajemen dan supporter. Sebagai langkah cepat, Juventus menunjuk pelatih tim Next Gen Massimo Brambilla sebagai caretaker. Di sisi lain, Luciano Spalletti kini disebut sebagai kandidat utama pengganti Tudor. Para petinggi Juve sudah melakukan kontak awal untuk membahas proyek tim dan detail kontrak. Negosiasi dikabarkan mendekati tahap akhir, dengan Spalletti terbuka menandatangani kontrak hingga Juni, termasuk opsi perpanjangan otomatis jika Juventus lolos ke Liga Champions musim depan.